Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Kania Azra, anggota dari kelompok 17 kelas 01 SAKP 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal secara efektif dan efisien. Agar tugas dapat dijalankan dengan baik, maka manajer harus memutuskan apa yang akan dicapai oleh organisasi dan cara untuk mencapainya. Lewat keputusan ini, akan diketahui seperangkat tujuan organisasi dan strategi menjadi sejumlah kebijakan-kebijakan yang dapat menuntut arah maupun program-program kegiatan untuk tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya, ciri penting dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi. Yang kedua, pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Dan yang terakhir, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Selanjutnya, konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi. Artinya, sistem pengendalian manajemen dapat diterapkan pada berbagai bentuk organisasi, sebab hakikatnya setiap organisasi mempunyai komponen yang sama, yaitu 1. Work atau pekerjaan, 2. Employee atau tenaga kerja, ketiga relationship atau hubungan, dan yang keempat, environment atau lingkungan. Suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Keahlian karyawan harus sesuai dengan tanggung jawabnya. 2. Pemisahan tugas. 3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, dan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas harga, utang, penerimaan, dan pengeluaran. 4. Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang penting. Kelima, periksa fisik harta dengan catatan-catatan harta dan utang, atau yang benar-benar ada, dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, rekan saya Sri Pupayan Tigea akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem pengendalian manajemen. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sri Pupayan Tigea. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Naila Kania Azra yang bahas mengenai sistem pengendalian manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai elemen dari sistem pengendalian manajemen. Nah, elemen sistem pengendalian manajemen itu ada 5. Nah, yang pertama, pelacak atau detektor. Pelacak atau detektor adalah suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Nah, yang kedua, itu ada penilai atau asesor. Penilai atau asesor adalah suatu yang menentukan signifikasinya dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Nah, yang ketiga itu adalah efektor. Efektor adalah suatu perangkat atau umpan balik yang mengubah perilaku jika penilai mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang keempat yaitu jaringan komunikasi perangkat yang meneruskan informasi antara detektor, asesor, dan efektor. Selanjutnya itu proses sistem pengendalian manajemen. Proses sistem pengendalian manajemen itu ada 4. Nah, yang pertama, pemrograman atau programming. Yang kedua, penganggaran atau
budgeting. Nah, yang ketiga itu operasi dan akuntansi atau operating and accounting. Dan yang keempat itu adalah laporan dan analisis atau reporting and analysis. Nah, yang pertama itu pemrograman atau programming itu adalah suatu perusahaan yang menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, penganggaran atau budgeting. Penganggaran atau budgeting itu adalah program yang direncanakan secara terinci, dinyatakan dalam suatu moneter untuk suatu periode tertentu. Biasanya, 1 tahun anggaran ini berdasarkan pada kumpulan anggaran-anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, itu operasi dan akuntansi atau operating and accounting. Nah, operasi dan akuntansi atau operasi and accounting itu untuk melakukan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan yang dihasilkan, dan catatan biaya-biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang ditetapkan. Dan pusat-pusat pertanggungjawabannya penggolongan yang sesuai program yang dipakai sebagai dasar untuk pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan penggolongan yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja para manajer. Nah, yang keempat itu laporan dan analisis atau reporting and analysis. Laporan dan analisis atau reporting and analysis itu adalah tahap yang paling penting karena menutup suatu siklus dari proses pengendalian manajemen agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan. Nah, sekian dari saya pembahasan mengenai pengendalian manajemen, sistem pengendalian dari manajemen. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sekian dari saya.